Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, selaku moderator dari kelompok 1 PKN kelas 10E. Jadi di sini kami akan membuat video tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adiha Anggi, absen 1. Kedua ada Aulia Ramadhani, saya sendiri absen 7. Ketiga ada Bunga Triwahyuni, absen 9. 4. Esther Desi, absen 13. 5. Ibtisam Khalili Rohman, absen 18. 6. Muhammad Kelvin, absen 24. 7. Santifoy, absen 42. Dan 8. Widiawati, absen 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Nursalama. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu alasan historis. 1. Alasan historis. Sejak semula dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 memang dibuat oleh para pendiri negara kita, BPUPKI atau PPKI, sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. 3. Alasan teoritis. Dari pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Perkenalkan, saya Bunga Triwahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi Widya, yaitu alasan filosofis. Alasan filosofis adalah UUD 1945 terdapat mencampur adukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan integralistik, antara negara hukum dengan negara kekuasaan. 1. Amandemen UUD 1945 pertama dalam sidang umum MPR 1999 ditetapkan terhadap seluruh pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, dan pasal 20 dan pasal 21. 2. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal. 3. Amandemen UUD 1945 ketiga dalam sidang tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, keuangan negara, kekuasaan, kehakiman, dan lainnya. 4. Amandemen UUD 1945 keempat yang dilakukan dalam sidang tahun MPR 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtisam Khalili Rohman dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dirubah menurut kami. Alasan yang pertama karena adanya tuntutan reformasi. Alasan yang kedua yaitu tidak banyak memuat hak asasi manusia. Soekarno dan Supomo berpendapat tidak menyetujui pasal hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena negara Indonesia yang didirikan adalah negara gotong royong yang menolak individualisme. Dan alasan terakhir adalah tidak merupakan konstitusi yang hidup. Dalam kenyataannya, selama pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 bukan merupakan konstitusi yang hidup atau merupakan konstitusi yang hidup. Perubahan tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999, kemudian 2000, 2001, dan 2002. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti pesanan negara, harapan rakyat, hak asasi manusia atau HAM, pembagian kekuasaan, anjuran negara, demokrasi, dan hukum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiha Anggi dari kelas XE dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang tujuan amandemen UUD 1945. 1. Mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. 2. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusinya, sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum dan terciptanya peradilan yang bebas. 3. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang memperbaiki bagian yang kurang, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari sebelum amandemen dan setelah amandemen. Jadi sebelum amandemen itu terdapat 4 alinea, setelah amandemen terdapat 4 alinea. Sebelum amandemen batang tubuhnya terdiri dari 16 bab, setelah amandemen terdiri dari 21 bab. Sebelum amandemen terdiri dari 37 pasal, setelah amandemen terdiri dari 73 pasal. Sebelum amandemen terdiri dari 49 ayat, setelah amandemen terdiri dari 170 ayat. Sebelum amandemen terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah amandemen terdiri dari 3 pasal aturan peralihan. Sebelum amandemen terdiri dari 2 ayat aturan tambahan, dan setelah amandemen terdiri dari 2 ayat aturan tambahan. Untuk penjelasannya, sebelum amandemen penjelasannya umum dan penjelasan pasal demi pasal, sedangkan setelah amandemen penjelasannya tidak ada.